Assalamualaikum, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kami, kerja kelompok kami, yuk. Nah, ini adalah kelompok kami yang pertama ada saya, Faisal Adi Purwoko dengan NIM 084. Saya Asal Mantas Purba dengan NIM 177. Saya dan Raffi Faiz dengan NIM 113. Yang pertama saya akan membahas koefisien Seebeck. Koefisien Seebeck juga dikenal sebagai tegangan Seebeck atau koefisien termoelektrik. Adalah parameter yang mengukur sebagai baik material menghasilkan tegangan listrik saat terjadi perbedaan suhu. Dalam konteks NSI atau silikon TPN yang merupakan silikon yang didoping dengan dopan negatif seperti fosfor, arsenik, atau antimon, koefisien Seebeck menunjukkan seberapa efektif material tersebut dalam mengubah perbedaan suhu menjadi tegangan listrik. Lanjut. Dua, saya membahas termoelektrik. Termoelektrik adalah suatu perangkat yang dapat mengubah energi kalor atau perbedaan temperatur menjadi energi listrik secara langsung. Selain itu, termoelektrik juga dapat mengkonversikan energi listrik menjadi proses pompa kalor atau refrigerasi. Selanjutnya saya akan membahas soal 5.41. Di sini soalnya membahas kita disuruh cari tentang apa yang kita dapat lakukan dengan data ini dengan bagaimana Anda menafsirkan eksperimen tersebut. Dan pertimbangkan juga apakah persamaan tersebut dapat digunakan untuk semikonduktor yang didoping secara degenerasi. Lanjut. Rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan min K per E dikali Nd plus 5/2 tambah R. Di mana K itu konstanta Boltzmann atau nilainya itu 1,38 kali 10 pangkat min 23J dibagi K. E yaitu muatan elemen, nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 T. Dan R itu adalah faktor tambahan. Oke, penyelesaiannya dan pembuktian data pertama ada pada Sn yang diketahui itu ND-nya 2,75 kali 10 pangkat min 14 C pangkat min 3. Dan hasilnya pembuktian yang pertama Sn sama dengan min 8,625. Dan pembuktian data kedua hasil Sn sama dengan min 10,15625. Lanjut. Penjelasan. Dapat diperhatikan bahwa semakin besar nilai Nd yang dimasukkan menyebabkan hasil negatif yang semakin besar pula. Sehingga ketika dijumlahkan dengan 5/2 tambah R, nilai Sn atau Seebeck semakin kecil. Hal ini disebabkan karena Sn berbanding terbalik proporsional terhadap N, atau donor concentration-nya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini soal 542 tentang Seebeck coefficient of SI and Ponandrat. Jadi pada soal ini kita akan disuruh mencari nilai R yang buat sebagai teoritis dengan eksperimen dan lalu kontribusi tarikan Ponon terhadap SP. Untuk langkah pertama kita harus mencari SI unit, lalu diketahui dari soal Na memiliki nilai 2 kali 10 pangkat 17 dikalikan 1 juta. Lalu untuk tipe P semikonduktor, Na sama dengan NV eksponen E pangkat X kalikan dalam pangkatnya itu min EF dikurangi EV dibagi K kalikan B kali T. Lalu EF min EV sama dengan min T kalikan K kalikan B ln Na per NV. Dalam soal ini diasumsikan suhu ruangan, suhunya yaitu 300 Kelvin. NV sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 19 dikalikan 1 kali 10 pangkat 6. Lalu untuk menghitung SP-nya, SP sama dengan 0,00113, delta SP sama dengan 0,00113. Untuk Seebeck question untuk tipe P semikonduktornya yaitu R aksen nilainya 1, SP aksen sama dengan K kali B dibagi Q, kalikan EF min EV dibagi K kali B kali T, tambahkan 5/2, tambahkan E aksen. SP aksen sama dengan KB kalikan min ln dikalikan Na bagi NV, tambahkan R aksen ditambah 5/2 dan dibagi Q. Dan menghasilkan SP aksen sama dengan 0,0065443. Lalu untuk Ponondrat contribution, Ponondrat rumusnya itu SP dikurangi SP aksen. Dan menghasilkan Ponondrat 0,00
0,00047557. Photon track dibagi SP kalikan 100 sama dengan 42,086. Untuk mencari nilai R dari SP, kita dapat menggunakan nilai SP sama dengan K kali B dibagi G dikalikan EF min FE dibagi K kali B kali T tambah 5/2 tambahkan R. SP sama dengan K kali B dikalikan R min LN dikalikan NA/NV ditambahkan 5/2 dibagi Q. R sama dengan SP kali Q dibagi K kali B tambahkan LN dikalikan NA/NV dikurangi 5/2 dan menghasilkan nilai R sama dengan 6,5187. Untuk Seebeck koefisien untuk PSI, SI units, Na sama dengan 2 kali 10⁻18 dikalikan 1 juta, dan untuk mencari tipe P semikonduktor, Na sama dengan NV kali eksponen kalikan pangkatnya min EV dikurangi EF min EV dibagi K kali B kali T. Lalu EF min EV sama dengan min T kalikan K kali B kali ln Na/NV. Ini diasumsikan suhunya suhu ruangan, suhunya 300 derajat Kelvin. NV sama dengan 1,2 kalikan 10⁻19 kali 10⁻6. Untuk mengukur SP sama dengan 0,00098. Seebeck equation untuk tipe P semikonduktor, yang pertama R aksennya kita anggap 1, SP aksennya dengan rumus seperti tadi, yaitu K kalikan B dibagi Q dikalikan EF min EV dibagi K kali B kali T tambahkan 5/2 tambahkan aksen, lalu SP aksen sama dengan K kali B kalikan min ln Na/NV tambahkan aksen tambah 5/2 dibagi Q. Dan SP aksen ini nilainya 0,0004561. Photon track semikonduktor, photon tracknya rumusnya SP min SP aksen dan menghasilkan nilai 0,0052399. Untuk presentasi kontribusinya, photon track dibagi SP dikalikan 100% dan menghasilkan nilai 53,468%. Lalu mencari nilai R dari nilai SP, yaitu SP sama dengan K kalikan B dibagi Q dikalikan EF min EV dibagi K kali B kali T tambahkan 5/2 tambahkan R. Dan mencari R dari SP, ini rumus yang tadi, SP sama dengan K kali B kalikan R min LN min ln Na/NV tambahkan 5/2 dibagi Q. Dan R hasilnya S kali P kali Q, SP kali Q dibagi K kali B tambahkan ln Na/NV dikurangi 5/2 dan menghasilkan 7,0806. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Damar. Silahkan. Selanjutnya di 5.43 ini membahas Seebeck coefficient and PN junction drift. Berikut adalah penjelasan materi tersebut. Dan di sini juga ada soal beserta solusinya. Menggunakan equation 5.80 pada EC min EF dengan doping konsentrasi ND dari N sama dengan ND sama dengan NXP min NF min NEF KT. Kita punya EF min EF sama dengan KT in ND per NC sama dengan 0,0259 EV dalam kurung 1 10 pangkat 14 per 2,8 kali 10 pangkat 19 menghasilkan 0,324 EV. Selanjutnya rumusnya SN sama dengan min K per E min ER per KT plus 5/2 plus R. Dapat dihasilkan 1,38 kali 10 min 23 per 1,602 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 0,324 dalam kurung 1602 kali 10 pangkat min 19 per 1,381 kali 10 min 23 akar 300 ditambah 5/2 min 2 menghasilkan hasilnya min 1,123 meter volt K min 1. Lanjut. Dan berikutnya juga terdapat rumus baru delta V per SP delta TI plus SN delta T per 2. Kita masukkan angkanya yaitu 0,65 MV K min 1, 0,5 K plus min 1,123 meter volt K min 1, 0,05 K. Dapat dihasilkan 0,03275 MV min 0,05615 MV sama dengan
min 0,0234 MV atau min 23 mikrovolt. Jika P di sisi narrower than inside, maka temperatur akan berganti 0,1 derajat Celcius mengikuti layer delta T1 dan delta T2 sama dengan 0,1 Celcius. Lanjut. Berikut adalah solution dari material dan alatnya. Dan dilampirkan juga gambar dari material tersebut beserta rumus. Rumus yang paling utamanya yang ada di atas yaitu delta V sama dengan SP delta T1 plus SN delta T2. Masukkan angkanya yaitu 0,655 MV K-1 0K min 1,123 MV K-1 dalam kurung 0,1K menghasilkan min 0,112 MV. Dan di bawahnya itu ada contoh material dalam suhu panas dan suhu dingin seperti pada gambar A dan gambar B. Dan juga diperjelas oleh rumus di atas tersebut. Lanjut. Lanjut. Figur ini menjelaskan tentang temperatur different di antara dua fungsi. Jika fungsinya itu memiliki banyak suhu, maka voltage akan ingin mengikuti voltage yang panasnya. Rumusnya sama seperti pada di slide sebelum-sebelumnya. Untuk kasus 1 dan untuk kasus 2 ditemui rumus baru, yaitu delta V sama dengan SV delta T1 plus SN delta T2. Dimasukkan angkanya seperti yang pada sebelumnya, yaitu 0,655 ditambah 0,5 K-1 ditambah min 1,123 plus 0,5 MV K-1 0,1 K sama dengan min 0,162 atau 0,15 atau min 162 mikrovolt. Ini 50% sebelumnya itu menggunakan Power Drag yang tidak di total semua. Lanjut. Jadi terima kasih atas kehadirannya dan inilah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.